pada suatu turnamen berkelahi kuda di Eropa abad ke-14. William Thatcher, Roland, dan Watt yang masih muda mendapati bahwa tuan mereka, Sir Ector, telah meninggal. Padahal dengan hanya satu pertandingan lagi, dia bisa memenangkan turnamen ini. Mereka yang kalah itu sedang terpuruk dan tidak memiliki uang lagi untuk makan. Alhasil William memakai baju besi Ector untuk menyamar sebagai dia dan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah menjual hadiah dan membagi rata hasil, William berinisiatif untuk mengikuti turnamen lagi. Meskipun hanya bangsawan yang diizinkan dalam turnamen, William terinspirasi untuk bersaing dan memenangkan lebih banyak hadiah. Akan tetapi Roland dan Watt lebih suka mengambil kemenangan mereka dan pergi. Tetapi William meyakinkan mereka untuk tinggal dan melatihnya. Setelah itu, uang hasil kemenangan mereka dipakai untuk biaya pelatihan William. Singkat cerita, setelah 1 bulan latihan akhirnya William berhasil menjadi lebih jago dari sebelumnya dan mereka pun berangkat ke kota untuk mendaftar turnamen. Saat bepergian, ketiganya bertemu dengan Joko Kendil muda. Ia terlihat miskin dan tidak menggunakan pakaian. Akan tetapi ternyata si Joko bisa membuat pengesahan bangsawan, karena untuk mendaftar turnamen harus ada pengesahan bangsawan, karena hanya bangsawan yang boleh mendaftar. Mereka pun setuju untuk mematenkan pengesahan bangsawan, sehingga William dapat masuk mengikuti turnamen. Dengan asumsi nama Sir Ulrich von Liechtenstein dari Gelderland. Si Joko pun berhasil mendaftarkan William ikut dalam turnamen. Dan pada saat William berkeliling kota, dia melihat seorang wanita cantik yaitu seorang bangsawan. Dia pun mengikuti wanita tersebut. And what would you do with my name, Sir Hunter? Pada pertandingan pertamanya, William berhasil memenangkannya dan di tengah perjalanan William dihampiri seorang bandit tengil bernama Dylan Checkmate. Dylan pun memberitahu bahwa pengikutnya si Joko berhutang kepadanya. Rupanya si Joko ini seorang pecandu judi. Si Joko berhutang kepada Checkmate dan memberitahu bahwa puannya akan membayar hutang tersebut yaitu William. William pun bertanya kepada Checkmate berapa hutang si Joko. Kamu nanya? Si Watt yang mendengar hutang Joko pun marah dan sempat memukulinya. Akan tetapi William pun kasihan dan berjanji akan membayar hutang Joko setelah turnamen selesai. Si Joko pun sangat senang dan dia berjanji tidak akan berjudi slot lagi. Singkat cerita, William pun berhasil memenangkan turnamen adu pedang. Akan tetapi baju besi William penyok dan harus diperbaiki. Tapi mereka tidak mempunyai uang, alhasil tukang pandai besi pun banyak menolak untuk memperbaiki baju besi William, dan untungnya ada seorang wanita pandai besi yang mau memperbaiki baju William. Saat William akan bertanding adu tombak, rupanya si wanita bangsawan juga menonton pertandingan tersebut. William pun menghampiri wanita itu. Nampaknya wanita tersebut juga merespon dan terlihat mulai menyukai William. Akan tetapi seorang ksatria bangsawan bernama Firdaus cemburu melihat keakraban William dan sang wanita. Firdaus yang cemburu pun mengejek baju besi yang dikenakan oleh William. William pun pergi dengan perasaan kesal. Tibalah saatnya pembukaan pertandingan adu tombak yang dimana pengikut di kedua ksatria memperkenalkan ksatrianya masing-masing. Di tengah pertandingan di sisi lawan, rupanya menyerah akibat terluka. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh William, dan akhirnya William maju ke babak selanjutnya. Pada malam harinya William pun memikirkan si wanita bangsawan tersebut. Begitupun sebaliknya, si wanita bangsawan rupanya mulai menyukai si William. Esok harinya, saat William
akan bertanding final melawan Firdaus. Si ajudan wanita bangsawan mendatangi dan memberikan kain ke William dan memberitahukan nama wanita tersebut adalah Jocelyn. William pun sangat bersemangat bertanding karena dukungan dari Jocelyn. Akan tetapi yang dihadapi William adalah Firdaus. Menurut sejarahnya, Firdaus belum pernah terkalahkan di pertandingan adu tombak. Di tengah pertandingan yang sengit, William mendapatkan hantaman yang keras sehingga penutup kepala William terlepas dan langsung mengingatkan masa kecil William yang merupakan anak dari seorang tukang atap miskin. William kecil sangat memimpikan untuk menjadi seorang ksatria. Akhirnya, pertandingan dimenangkan oleh Firdaus. Dan dengan sombongnya Firdaus mengatakan bahwa William bukan tandingannya, William pun kesal dan berjanji suatu saat akan mengalahkannya. Walaupun William kalah di adu tombak, tapi William menang di adu pedang. Akhirnya William mendapatkan hadiah dan membayar hutang Joko dan si wanita pandai besi. Beberapa saat kemudian, pengikut Jocelyn datang menemui William dan memberitahukan bahwa Jocelyn mengundangnya untuk berpesta dansa. Pada malam harinya, William yang tidak tahu berdansa akhirnya belajar. Akan tetapi pada saat akan berdansa si Firdaus yang cemburu berniat mempermalukan William dengan sigap Jocelyn membantu William yang kaku dan akhirnya Jocelyn membantunya berdansa yang ia pelajari dari TikTok. Setelah beberapa hari, sebelum William lanjut ke turnamen selanjutnya, si pandai besi sebut saja Corla, dia membuatkan baju besi yang kuat dan ringan. Baju tersebut membuat William sangat mudah bergerak. Pada awalnya William ditertawakan oleh ksatria lain karena bajunya yang aneh. Tapi William membuktikan dengan kemenangan. Jocelyn yang menonton pun membuat William tambah bersemangat. Di sisi lain, Firdaus pun bertanding dengan ksatria lain, akan tetapi pengikut Firdaus sadar ternyata lawan Firdaus adalah seorang pangeran yang menyamar. Akhirnya Firdaus pun menyerah karena takut menghadapi seorang pangeran. Tibalah saatnya William menghadapi sang pangeran. Si Joko yang mengetahui ksatria tersebut adalah pangeran memberitahu ke William agar segera mundur karena William keras kepala. Akhirnya William pun maju menghadapi sang pangeran. Di tengah pertandingan, pangeran memberi apresiasi kepada William karena telah berani maju menghadapinya. Akhirnya semua orang tahu bahwa ksatria tersebut merupakan Pangeran Edward yang sedang menyamar. Singkat cerita, William pun berhasil memenangkan pertandingan dan ia pun berangkat ke turnamen selanjutnya. William pun memenangkan pertandingannya secara beruntun dan tidak terkalahkan. Akan tetapi William sangat kesal karena mendengar kabar bahwa Firdaus tidak mengikuti turnamen karena ia harus pergi berperang. William pun menjadi kesal karena tidak bisa membalaskan dendamnya ke Firdaus. Malam harinya, William berdiskusi dengan kawan-kawannya untuk mengirim sebuah puisi kepada Jocelyn dan mengundang Jocelyn untuk menghadiri pertandingan William di Paris, Prancis. Jocelyn pun sangat senang mendapati kiriman puisi dari William. Setiba di Paris, saat teman-teman William berada di bar, mereka bertemu dengan sekelompok orang Prancis. Mereka pun saling mengejek dan akhirnya mereka pun taruhan bahwa ksatria mereka yaitu William akan memenangkan pertandingan di Prancis. Di sisi lain, William menemui Jocelyn. William pun mengatakan bahwa ia sangat mencintai Jocelyn, akan tetapi Jocelyn tidak percaya. Jocelyn pun memberi tantangan jika William benar cinta, William harus kalah dalam pertandingan nanti. Karena William merasa ia merupakan ksatria sejati. William pun menolak permintaan Jocelyn dan pergi dengan keadaan kesal. Pada saat bertanding, ternyata William menerima permintaan Jocelyn. Saat bertanding William pun hanya diam dan membiarkan lawannya menyerang. Hal tersebut membuat teman-teman William bingung dan cemas.
Karena mereka telah bertaruh banyak dengan orang Perancis bahwa William akan memenangkan pertandingan. Akan tetapi Jocelyn yang melihat William pun sangat senang dan ternyata William benar-benar mencintai dirinya. Saat istirahat, pengikut Jocelyn yaitu Bunda Corla menemui William dan mengatakan bahwa jika William mencintainya, ia harus memenangkan pertandingan. Singkat cerita, akhirnya William memenangkan pertandingan dan teman-teman William sangat senang karena mereka juga memenangkan taruhan dengan orang Perancis. Pada malam harinya, Jocelyn menemui William di tenda tempat peristirahatan dan akhirnya mereka pun mantap-mantapan. Esok harinya, rombongan William berangkat menuju Inggris. Inggris merupakan kampung halaman William dan teman-temannya. Di sini diperlihatkan bahwa dari kecil William sudah meninggalkan kampung halamannya. Karena ia bercita-cita menjadi ksatria, sang ayah pun meminta seorang ksatria untuk mengajak William kecil untuk ikut berpetualang bersamanya. Singkat cerita, tibalah William di Inggris dan pada pertandingan ini, si Firdaus akhirnya muncul dan ia juga ikut dalam pertandingan tersebut. Pada pertandingan pertama, William pun menang dan pada malam harinya, William pergi seorang diri untuk menemui sang ayah karena ia sudah lama tidak berjumpa. Setelah akhirnya bertemu sang ayah, William dan ayahnya pun bercerita panjang lebar tentang pertualangan William yang menyamar sebagai ksatria. Di sisi lain, rupanya si Firdaus mengikuti William dan akhirnya Firdaus mengetahui bahwa William bukan seorang bangsawan. Esok harinya, teman-teman William memberitahu bahwa penyamarannya telah diketahui oleh panitia karena ulah Firdaus, alhasil William pun akan segera dihukum pancung. Teman-temannya dan Jocelyn pun menyuruh William pergi. Akan tetapi William menolak itu semua dan ia siap menerima apapun yang terjadi karena ia tak mau lari sebagai pengecut. Setelah William tertangkap, ia pun diikat di tengah kota dan akan segera dieksekusi. Banyak warga yang melempari William, akan tetapi teman-teman William yang setia tetap menemaninya. Tak lama kemudian, sang Pangeran Edward datang bersama pengawalnya. Ia pun akhirnya membebaskan William karena pangeran kagum melihat William berani dan tidak lari dari kenyataan dan menganggap William adalah ksatria sejati. Dan akhirnya, pangeran memberi penghargaan kepada William dan sekarang William sudah sah menjadi seorang bangsawan bernama Sir William. Setelah itu William pun melanjutkan pertandingan melawan si Firdaus. Dan ternyata Firdaus berbuat curang dengan meruncingkan ujung tombaknya dan menutupinya. Alhasil William pun terluka. Bahkan ia tidak sanggup memegang tombaknya, akan tetapi William menyuruh temannya untuk mengikat tombak di tangannya. William pun maju tanpa menggunakan baju pelindung. Dan pada akhirnya, si Firdaus pun tumbang dan berakhirlah film dengan ending yang sangat membahagiakan. William hidup bahagia bersama Jocelyn dan orang-orang terdekatnya. Film pun tamat.